saya mewakili dari masyarakat di Banyumas untuk mengetahui secara detail cara penyelesaian perubahan nama di buku nikah dan KTP. Selama ini pengadilan agama Kemenag belum bisa menjawab pertanyaan dari kami, dan dari hasil yang hari ini kami merasa puas karena sudah ada titik terang, ada jawaban dari pihak Kemenag. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di KTP, di ijazah itu berbeda. Kalau KTP, ijazah, KK, surat cerai itu beda. Apalagi yang lucu seperti itu dari problem masyarakat yang ada. kebetulan saya menangani perkara cerai itu ketika namanya berbeda, saya pakainya alias. Oh, alias. Pakai alias. Karena kalau berdasarkan buku nikah, maka nanti perubahan KK, KTP otomatis akan kesulitan. Sehingga saya pakainya alias. Itu. Kemudian kalau ijazah, saya kebetulan juga ijazah saya namanya berbeda. Dan waktu itu saya langsung ke Dinas Pendidikan, itu langsung diberi surat keterangan. Jadi Keterangannya apa? bahwa nama tersebut adalah nama satu orang dan Ijazah. yang berlaku adalah nama sesuai dengan Di ijazah sama di Kemenag juga sama. Jadi di Kemenag juga sama Pak B. Ketika Ya. ada ijazah yang tulisannya salah, dia nggak perlu diganti, tapi dibuat surat keterangan. Nah, surat keterangan ini gabung bersama Ijazah. Jadi nempel kemana-mana, di mana ijazah, di mana ada keterangannya. Dan itu Pak Afif, saudara sekalian, Kemenag juga harus hadir ini terkait dengan buku nikah itu, sehingga nanti dilihat di peraturan Menteri Agama bunyinya seperti apa, apakah di surat keterangan terkait dengan perubahan nama itu, dan surat keterangan ini melekat di buku nikah. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, Kasih Bimas akan diberitakan oleh Kepala Kantor untuk segera rapat dengan para kepala kelompok untuk satu SOP. yang saya hormati Kepala Kemenag Kabupaten Banyumas, yang saya hormati juga Kasubag TU, Kementerian Agama Banyumas, beserta Kasih Bimas Kementerian Agama Banyumas. Perkenalkan, saya pengacara Jam papa tutup. Normal Surya Fauzi, didampingi oleh masyarakat. Oke. Siapa namanya? Ya. Langsung dari Desa Kedureng, Kecamatan Purwojati. Bahwa pada siang hari ini kami berdua mau berunjuk rasa kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas bahwa di masyarakat ini ada case atau permasalahan terkait dengan perubahan nama pada buku nikah. Karena Menteri Agama mengeluarkan peraturan nomor 20 tahun 2019 dalam pasal 38 itu perubahan nama berdasarkan akte kelahiran terbaru. Perubahan nama tersebut dilakukan di KUA kecamatan atau KUA yang mengeluarkan buku nikah. Oleh karena aturan tersebut, sehingga pengadilan agama maupun pengadilan negeri sudah tidak menerima perkara tersebut karena tidak ada kepastian terhadap masyarakat yang butuh kepastian hukum, sehingga kami berdua ke Kementerian Agama untuk meminta solusinya. Begitu Pak Kasubag TU dan Pak Kasih Bimas, terima kasih. Terima kasih terkait dengan pernyataan saudara Arofi Asrofi apa Arofi? Arofi. Arofi sebagai pengacara, ini pengacara yang handal nih. Jadi mau kerja keras untuk mencari kebenaran. Saya ucapkan terima kasih. Nah, terkait dengan permasalahan yang disebutkan tadi di KUA Kabupaten Banyumas khususnya memang terjadi silang pendapat di antara para peserta nikah, para pengunduh
satu sisi kembali ke KTP itu ketika ada masalah, satu sisi ada yang ke akte kelahiran yang terbaru. Kemudian mensikapi penolakan dari pengadilan negeri tentang perubahan ini karena adanya terbitnya PMA dari kementerian itu tentang tentang perubahan nama di pasal 38 PMA nomor 20 tahun 19. Nah, kami kemarin menganjurkan untuk segera diselesaikan, tetapi kepala KUA sendiri punya pegangan yang memang sama-sama kuat gitu. Jadi mungkin perlu ditinjau kembali pada PMA-nya dan pemahaman dari para kepala KUA, dan insya Allah akan kami kumpulkan setelah tanggal 25 Januari 2021 karena ada PSBB gitu. Sehingga perlu untuk penyusuan waktu karena kumpul-kumpul tidak diperbolehkan. Sementara kepala KUA dan penghulu di Kabupaten Banyumas jumlahnya lebih dari 10 yang seperti yang dianjurkan untuk diperbolehkan untuk berkumpul. Jadi nanti secara fit nanti untuk pemahaman semua kepala KUA insya Allah dan penghulu akan diterbitkan atau akan disimpulkan dari PMA tahun 19 itu. Jadi insya Allah problema dari masyarakat nanti bisa terpenuhi. Itu seperti itu. Untuk sementara ini kalau memang masih memakai kembali ke pengadilan negeri, kalau pengadilan menolak berarti langsung ditangani oleh KUA setempat yang mengeluarkan termasuk akta cerai, buku nikah dan lain-lain. Dan nanti akan dikondisikan, akan kami laporkan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Siapa kita? Simbawor. Terima kasih. Kami berharap bukan hanya Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, tapi seluruh Indonesia. Begitu. Sangat memusingkan Mungkin masalah ini belum terpecahkan. Ya, sebelum menentukan di akhir 25 nanti kita akan melakukan Zoom meeting dulu awal penjajakan terhadap pemahaman masing-masing para KUA. Setelah nanti kok dari Zoom meeting itu tidak bisa terpenuhi, maka kita akan laksanakan langsung tatap muka, diskusi langsung, rapat koordinasi setelah tanggal 25. Saya pribadi yang mengucapkan terima kasih banyak kepada Ya, bisa jadinya nanti akan jadi narasumber. Siap. Keynote speaker gitu. Siap. Bisa jadi. Siap. Ya, jadi kali ini nanti ngumpul dengan kepala kantor, kepala KUA, penghulu, kemudian termasuk panjenengan sebagai salah satu pengacara. Siap. Kalau pakai Zoom juga boleh nanti insya Allah. Kalau tidak nanti setelah tanggal 5 akan tatap muka langsung. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Kasubag PU, kemudian Kasih Dimas, khususan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas atas jawabannya. Semoga dengan jawaban dari Kementerian Agama Banyumas bisa menjadi solusi bagi masyarakat pencari keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Panjang. Nah, kalau memang masih begini, mungkin nanti akan kami Zoom sekitar hari Kamisan ke depan, minggu depan. Kami persiapan dulu dengan teman yang baru yang akan pegang untuk Mas Gufar, yang pegang tentang jadi host dari Zoom. Kalau tidak punya ya nanti jangan ada ya fasilitas ya Zoom ya. Ada itu. Kalau digunakan otomatis Zoom Langsung ready ya. Yo, begini Kapasitas 500 ya lebih. 187 begini, MI mau semua. Mau 110 yang pidato kurang 70-an. Malah dalam proses karena sudah di sana saya. Siap. Terima kasih. Awalnya itu likur kau. Nanti kami akan konsep untuk kegiatan Zoom meeting. Rencana pelaksanaannya sebelum tanggal 25 kalau Zoom meetingnya. Kalau tatap muka, kalau tidak diperpanjang ya setelah tanggal 25. Ini seperti itu. Dan nanti akan kami hadirkan narasumber dari kepala kantor, kemudian dari masyarakat, kemudian dari pengacara. Nanti juga ada beberapa yang dari kepala KUA sekaligus dari Dimas sebagai pengelola Simkah Web. Terima kasih. Kalau dari kepala KUA
Jadi saya perubahan nama pada buku nikah itu berdasarkan PMA tersebut itu dirubahnya di KUA kecamatan yang mengeluarkan buku nikah. karena sudah ada PMA tersebut maka PA tidak perlu turun tangan karena bisa diselesaikan di KUA. Fenomena yang ada para kepala KUA tidak mau membuat karena masih pakai juklak lama. Jadi di PMA tersebut itu dasarnya adalah akte kelahiran terbaru. Karena akte kelahiran terbaru itu namanya pasti, saya pastikan itu sama dengan buku nikah. Sedangkan KTP sudah berubah. Jadi kita masyarakat sendiri kesulitan. Iya. Kami ingin ada kepastian terkait dengan itu. Saya sudah rebukan dengan kepala KUA setelah tanggal 25 akan rebukan. Siap. Setelah tanggal 5. Karena Masya Allah, bukan hanya dari 27 KUA, penghulu dan kepala KUA ini cukup bersilang pendapat tentang ini. Ada yang itu urusan kami itu dirubah itu sampai para pengguna masyarakat itu juga kebingungan. Kemarin saya nulis di Bukalapak itu karena diskusi dengan saya sampai malam berdarah-darah. Jadi mereka masyarakat itu pengen simpel, jangan ribet. Ketika ke KUA suruh ke sini, ketika ke sini suruh ke sini. Nah akhirnya solusi kemarin yang karena itu ribet kemudian ditulis di Bukalapak itu membuat berita acara bahwa nama di KTP dan di KK maupun yang lain itu adalah sama walaupun berbeda. Satu orang itu diberi keterangan dari desa. Sementara nanti dibuatkan oleh KUA dan keterangan di desa. Solusinya itu yang dari KUA Betulah Gen terutama. Kemudian KUA kemarin ini di Sokaraja ini belum kan satu orang yang pegang juga kesulitan. Mereka langsung melempar ke PA. Nah, sementara PA sudah berkali-kali tolong kembali ke KUA. Jadi kepalanya bingung akhirnya Pak tolong disolusikan. Nah itu jadi rencana kami setelah tanggal 2 nanti akan ada pertemuan kepala kuasa kabupaten. Tapi tidak bakal lapor Pak. Pakai Zoom. Oke, Ibu sekalian yang saya hormati. Hari ini kita kehadiran pengacara. Namanya siapa? Ar-Rafi Zulfikar Fauzi, guys. Beliau menyampaikan fenomena yang ada di lapangan bahwa buku nikah, KTP, dan akte kelahiran ada perbedaan nama. Penyebab perbedaan nama itu karena apa? Tradisi. Karena tradisi. Begitu nikah namanya ganti. Tentunya berbeda dengan buku nikah. KTP-nya yang terbaru, KTP nama baru. Pasti berbeda. Dan ini fenomena yang ada. Sehingga menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, fenomena-fenomena yang ada di masyarakat ini akan dijawab oleh Kementerian Agama. Bapak Kepala Kantor Kementerian Banyumas, Pak Ahsin Aidi, melalui Kasih Bimas Islam akan menjawab itu, sehingga Seksi Bimas Islam akan mengeluarkan SOP baru. Namanya SOP perubahan nama terkait dengan penyesuaian KTP dan buku nikah. Oleh karena itu kita dengarkan statement Kasih Bimas Islam terkait dengan itu. Monggo Mas. Sampaikan dulu deh kalau masalah